Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nasrul di channel Nasrul Tutorial. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Object Oriented Analysis Design atau OAD. Pada kali ini kita akan coba membedah tentang kelanjutan dari use case diagram menggunakan package diagram. Jadi kita akan memanfaatkan use case package diagram. Coba kita mengemas functional requirement system yang rumit ya, dengan memanfaatkan use case package diagram sehingga nanti use case-nya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Seperti kita ketahui, kalau nanti sistem aplikasinya cukup besar, banyak sekali fungsional requirement yang dibutuhkan, maka kalau menggunakan use case biasa itu terasa akan sangat rumit gitu ya. Maka kita bisa sederhanakan dengan memanfaatkan use case package diagram. Ya, baik teman-teman, di sini contoh dari package, notasinya dia berbentuk folder ya. Di sini ada pelanggan. Nanti berhubungan dengan package use case package diagram penjualan barang. Nah, ternyata di dalam penjualan barang itu nanti ada melihat barang dengan extend pesan barang, berarti nanti bisa pesan barang. Lalu lihat pesanan, extend bayar pesanan. Baik, itu kurang lebih gambaran umum tentang package diagram seperti itu. Ya, baik teman-teman, nanti penjabarannya bisa dua cara ya. Yang pertama ya dengan seperti biasa memisahkan aktor dengan boundary box ya. Yang kedua bisa juga dengan notasi package diagramnya yang berbentuk folder. Ya, baik teman-teman, kita lihat contoh yang lain. Di sini ada 3 aktor, admin, staf penjualan, sama pelanggan. Nanti dia akan mengakses package diagram identifikasi. Atau bisa juga nanti menggunakan generalisasi gitu ya di sini. Usernya ada 2, admin dan staf penjualan, merupakan generalisasi dari aktor pengguna. Baik, kalau kita breakdown teman-teman ya, dari package diagram, use case package diagram identifikasi, nanti ya kalau kita lihat turun ke bawah, ini seperti ini ya, admin dan staf penjualan sebagai aktor utama, primary aktor itu melakukan login dan logout ketika akan masuk ke sebuah aplikasi. Kalau kita lihat garis asosiasinya tumpang tindih ya. Nanti pelanggan pun juga demikian melakukan teman-teman asosiasi yang sama kayak gitu. Baik, ya kalau kita menggunakan konsep generalisasi pada aktor, nanti admin dan staf penjualan nanti dia merujuk ke aktor utama pengguna atau user, nanti dia login dan logout, begitu juga pelanggan. Nah, kita bisa sederhanakan dengan use case package diagram identifikasi. Baik, teman-teman. Ya, di sini ada use case pengendali waduk. Ya. Ada petugas, ada sensor. Jadi seperti video sebelumnya dijelaskan bahwa aktor itu tidak hanya manusia, bisa saja nanti sistem. Di sini aktor utamanya memang petugas untuk pengendali waduk, gitu ya. Nah, nanti teman-teman si petugas mengaktifkan sensor, menonaktifkan sensor, gitu ya. Sedangkan sensor itu sendiri nanti dia akan membuka atau menutup pintu waduk. Kalau di sini buka atau pintu waduknya nanti menggunakan notasi include, artinya begitu membuka
atau nanti menutup kalau membuka sirine berbunyi, kalau tutup nanti sirinenya dimatikan, seperti itu. Baik, ini review ya tentang konsep aktor utama atau primary aktor yang sebelah kiri, lalu ada secondary aktor atau aktor pendukung. Di sini aktornya bukan manusia tetapi sensor muka air. Baik, teman-teman, di sini saya bilang tadi bahwa ada human actor atau manusia, ada non human actor. Ya. Jadi aktor itu tidak selalu manusia. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ada primary, istilahnya primary sama secondary, atau active actor sama supporting actor. Nah, ketika si sensor itu nanti dia bekerja ya, atau aktif, maka dia kebalikan ya, yang tadinya secondary menjadi primary actor, karena sekarang dia membuka pintu waduk dan menutup pintu waduk ya, ketika dia berjalan seperti itu. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, secondary dan primary actor, nanti teman-teman lihat kondisinya. Sekali lagi, primary actor nanti biasanya letaknya sebelah kiri, secondary ada sebelah kanan. Baik teman-teman, kita lanjutkan use case package diagram. Di sini ada dua aktor, staf penjualan dan pelanggan. Nanti dia melakukan package diagram testimoni ya. Ternyata testimoninya banyak tuh. Untuk pelanggan, dia melihat testimoni yang ada dan bisa menulis testimoni yang baru. Lalu untuk staf penjualannya, dia membaca testimoni lalu mengextend use case posting testimoni. Jadi kalau extend itu nanti optional, tidak wajib ya. Kalau si staff melakukan membaca testimoni, belum tentu dia memposting testimoni. Kalau dia include, nanti tanda panahnya ke bawah ke posting testimoni ya, berarti pas ngebaca dia harus memposting testimoni. Tapi di sini notasinya adalah extend, berarti optional atau tidak wajib. Artinya use case baca testimoni itu teman-teman dia bisa berdiri sendiri kayak gitu. Oke, kita lanjut. Baik, teman-teman, ya di sini ada generalisasi terhadap use case autentikasi ya. Generalisasi user atau aktor, di mana user ini ada dua turunannya, manager dan operator, gitu ya. Nanti manager dan operator ini yang mengenerate atau mengeneral ke aktor user, dia harus login dulu. Pas login nanti extend tangani lupa password, artinya ini optional juga, gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin lebih informatif, maka kita bisa menggunakan di dalam use case itu namanya extension point. Kapan penanganan lupa password itu dipakai? Ketika lupa password. Ini namanya apa teman-teman? Ada tambahan materi baru, yaitu extension points ya, dimana di dalam use case itu biar lebih informatif. Kapan ketika kita menggunakan use case tangani lupa password ya? Ketika nanti teman-teman lupa password ya. Baik, namanya apa? Extension points ya. Oke teman-teman, ini panjang lebar kita coba bedah tentang primary actor dan secondary actor, lalu review ada include dan extend gitu ya. Di sini ada use case sistem informasi pabrik di subjek pengendalian produksi gitu ya. Primary aktornya operator mesin, dia menghidupkan mesin, include display kondisi mesin gitu ya, seperti itu. Nah teman-teman, di sini sekali lagi ada extension point ya. Matikan mesin kapan ya? Ketika akhir hari kerja ya. Jadi extend bisa juga nanti dilakukan pencetakan laporan produksi. Nah, si manajer pabrik posisinya berarti aktornya sebagai secondary atau pendukung, karena yang utamanya si operator gitu ya. Kalau si manajer nanti dia bisa melihat kondisi mesin dan bisa mencetak laporan produksi gitu ya.
Tetap sebagai aktor utama untuk mematikan mesin dan menghidupkan mesin adalah operator mesin. Baik teman-teman, ini sekali lagi contoh extension point ya. Kapan cetak laporan produksi itu dipakai? Ketika akhir hari kerja. Baik, lanjut. Ya, kalau kita lihat di sini sama-sama orang gitu ya, sama-sama human actor. Ya, sekali lagi, kalau yang primerinya tadi menghidupkan dan mematikan mesin, kalau sekundarinya melihat kondisi mesin dan mencetak ya laporan. Baik, operator mesin tadi aktif aktor, kalau yang manajer berarti pasif aktor. Atau bisa juga disebut dengan off-stage aktor. Gitu ya. Oke, teman-teman. Lanjut. Nah, teman-teman, kelihatannya use case-nya sih sederhana gitu ya. Karena di sini menggunakan use case package diagram. Admin dan pelanggan yang nanti general terhadap aktor user ya, dia mempunyai dua use case package diagram ya, yaitu autentikasi dan belanja online. Baik, kita coba breakdown satu persatu masing-masing package. Pertama, belanja online. Wah, ternyata belanja online ya, itu banyak sekali di dalamnya. Ada teman-teman, dua package lagi. Jadi seperti kalau di pemrograman ini semacam looping gitu ya, semacam looping. Di dalam looping ada loop lagi, nested loop ya. Kalau kita pernah belajar di pemrograman itu ada nested loop, di dalam looping ada looping lagi. Kalau di sini di dalam package ada package lagi. Ternyata ya, dari ya package diagram autentikasi dan belanja online yang sederhana ini, nanti pas di breakdown ya, maka akan tampil detailnya. Oh, ternyata di dalam belanja online ada pelayanan dan belanja. Pelayanan nanti si admin sebagai primary aktor melihat pelanggan, extend view belanja, melihat belanja. Kalau extend berarti opsional ya, nggak wajib. Tapi pas melihat belanja, dia include view pembayaran gitu ya. Maka teman-teman otomatis melihat pembayaran gitu ya. Kalau kirim email, nanti pas melihat belanja si admin ya, kirim email nanti sifatnya extend berarti nggak wajib, tapi pas melihat belanja dia upload status belanja include. Kalau include nanti berarti begitu melihat langsung otomatis mengupload status belanja dan melihat pembayaran. Ya, ternyata di package belanja online si secondary aktor, si pelanggan, aktor pelanggan, dia berada di dalam package belanja. Di sini mengupload bukti bayar, melihat produk, extend beli produk. Jadi kalau lihat produk di toko online, kita bisa beli, bisa enggak, hanya lihat-lihat saja. Ya, jadi opsional. Tetapi begitu beli, include pilih cara bayar ya. Misalnya pakai kartu kredit ya, PayPal dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Baik, itu ya. Jadi contoh dari use case package diagram. Jadi sebenarnya rumit nih requirement-nya, tapi disederhanakan oleh package diagram. Oke, lanjut. Ya, ini kalau dipisah-pisah tadi ya. Jadi di dalam package belanja online ada dua package lagi, pelayanan dan belanja. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi dari dua package, nanti kalau di breakdown masing-masing aktor akan ada package barunya. Package-nya masing-masing. Baik teman-teman, sekarang kita lihat ada use case web dosen. Dosen ada use case langsung asosiasi terhubung ke use case login. Dosen ternyata dia teman-teman asosiasi dengan ke package dashboard gitu ya. Baik, saya lupa tadi menjelaskan bahwa asosiasi atau garis penghubung antara aktor dengan package putus-putus dengan tanda panah. Kalau ke use case langsung, asosiasinya garisnya biasa tanpa tanda panah. Jadi kalau menggunakan package, nanti dari aktor asosiasinya garisnya putus-putus, ada tanda panahnya menghadap ke package diagramnya kayak gitu. Baik, ya, di sini ada frame ada title-nya.
nanti sebuah sistem bernama web dosen ini digambarkan dengan satu use case dan satu package, gitu ya. Satu use case-nya login, satu package-nya dashboard. Baik, kita breakdown lagi. Dashboard ternyata, wah, teman-teman kita lihat sebenarnya rumit ya, tapi disederhanakan oleh package diagram. Oh, ternyata di package dashboard dia ada use case home, use case visi misi, use case logout, gitu ya. Dan ternyata dosen itu memiliki sub package, ada akademik, dosen koordinator, sama sistem dan bantuan. Ternyata ada 4 package lagi, ya. Nested loop ya kalau di pemrograman ya. Berarti nested package diagram, di dalamnya ada package lagi. Coba kita breakdown. Ada apa lagi nih teman-teman? Ya, jadi teman-teman yang hanya satu fungsi digambarkan dengan sebuah use case, sedangkan yang abstrak atau lebih dari satu fungsi nanti digambarkan dengan sebuah package, gitu ya. Oke, konsep ini dinamakan abstrak ya. Kalau di pemrograman kita di inheritance itu kita belajar tentang abstrak. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Ya, baik. Ternyata hal di breakdown itu di akademik ada 2 sub lagi tuh teman-teman, perkuliahan dan tugas akhir. Di perkuliahan ada 2 package lagi di dalamnya, ada reguler sama pasca sarjana. Kita bisa bayangkan ya, ternyata sebenarnya package itu menyederhanakan dari use case yang teman-teman yang cukup rumit. Jadi kita sederhanakan dengan package diagram seperti itu. Ya. Oke. Frame berisi package akademik yang merupakan bagian dari dashboard pada web dosen. Ya. Nanti isinya tadi ada perkuliahan dan tugas akhir. Catatannya teman-teman, nanti bisa memanfaatkan package diagram. Ya tadi ya sering kita sebut ada nested loop, di sini berarti nested package. Agar nanti memudahkan dalam mengatur level abstraksinya. Gitu. Ya, baik, dosen koordinator ternyata di dalamnya ada use case evaluasi berita acara, buat laporan bulanan, cetak histori mengajar, gitu ya. Baik, ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ternyata cukup rumit ya untuk requirement-nya, tapi bisa disederhanakan dengan package diagram. Nah, catatannya teman-teman bisa digambarkan ya seperti ini, boleh garis putus-putus menghadap panahnya menghadap ke package, atau langsung seperti asosiasi ke use case biasa. Itu sama aja gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Terakhir bantuan ternyata ada bantuan tampilkan panduan login, tampilkan panduan akademik ya, tampilkan panduan dosen koordinator dan seterusnya. Nah, ini isinya seperti itu, ternyata cukup rumit ya. Oke, tugas akhir ya, nanti ada entry kartu bimbingan, verifikasi sidang, upload jurnal, jadwal sidang dan seterusnya. Oke, teman-teman. Seperti itu ya package diagram ya. Nah, ini UI-nya, user interface-nya. Ya, kalau login seperti biasa, bisa pakai name atau username atau email, ada passwordnya login ini dari sisi user interface. Memang nanti pada fase desain, setelah selesai use case diagramnya, use case description-nya, nanti ada fase selanjutnya yaitu di fase desain, yaitu mendesain user interface. Oke, dashboard. Nah, ternyata dashboard menunya banyak nih. Ada akademik, ada dosen koordinator, visi misi dan seterusnya. Gitu ya. Baik, teman-teman, ternyata dari package yang cukup, dari use case yang cukup rumit bisa disederhanakan oleh sebuah package yang bernama dashboard. Nanti di dalamnya ada nested package, di dalamnya nanti ada sub-subnya lagi. Ternyata seperti kita ketahui, sistem informasi kampus itu ya memang sangat rumit gitu ya. Oke, teman-teman, ini dari sisi pengaturan menu akademik, ada perkuliahan reguler, pasca sarjana, tugas akhir gitu ya.
Lalu reguler nanti ada entry absen reguler, nilai, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita bisa bayangkan betapa luasnya apa teman-teman sistem informasi kampus gitu ya. Oke, ini menu-menu yang lainnya yang sudah tadi disebutkan di dalam package diagram yang ada. Baik teman-teman, seperti itu ya. Jadi dengan adanya apa teman-teman package diagram, kita bisa mengemas functional requirement system yang cukup rumit. Dengan adanya use case package diagram, nanti bisa lebih sederhana dan bisa lebih mudah dipahami dan dimengerti daripada menggunakan use case yang biasa gitu ya. Kita bisa bayangkan begitu banyaknya asosiasi dengan banyaknya use case. Jadi dikumpulkan dulu grup-grup use case-nya dalam satu package. Baik teman-teman, demikian penjelasan tentang pemanfaatan use case package diagram. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya, mungkin di video selanjutnya coba kita akan praktikum bagaimana cara membuat use case diagram, use case description. Kalau nanti requirement-nya cukup rumit, maka kita akan manfaatkan use case package diagram. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Diakhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.